Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas dari bab 9 dan bab 10 ya. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Rizka, lalu Mas Rizwanda, juga saya sendiri Sila Ilmundita. Langsung saja untuk bab 9 akan saya paparkan terlebih dahulu. Judulnya tentang mengelola kuesioner. Isi dari bab 9 sendiri ada bahasan-bahasan tentang yaitu pengantar, lalu jenis kuesioner, pedoman desain kuesioner, dimensi internasional survei, tinjauan keunggulan dan keuntungan dari metode pengumpulan data yang berbeda dan ketika menggunakannya, kemudian multimetode pengumpulan data, etika dalam pengumpulan data. Untuk tujuan pembelajaran dari bab 9 di sini, Anda seharusnya bisa untuk membandingkan dan membedakan berbagai macam jenis kuesioner, kemudian merancang kuesioner untuk memanfaatkan variabel yang berbeda, lalu mendiskusikan masalah yang terkait dengan penelitian lintas budaya, lalu mendiskusikan keuntungan dan kerugian dari berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian survei, kemudian mendiskusikan keuntungan dari berbagai sumber pengumpulan data. Kemudian yang terakhir juga Anda seharusnya dapat menunjukkan kesadaran akan peran manajer dalam pengumpulan data primer, kemudian juga dapat menunjukkan kesadaran akan peran etika dalam pengumpulan data primer. Masuk slide selanjutnya, yaitu di sini ada pengantar. Pada bab 7 telah dijelaskan bahwa dalam penelitian bisnis ada 3 metode pengumpulan data yang paling penting, yaitu adalah wawancara, observasi, dan pemberian kuesioner. Wawancara di bab 7 telah dijelaskan dan observasi ada di bab 8. Lalu untuk bab ini kita akan membahas kuesioner dan desain kuesioner. Sebuah daftar pertanyaan atau kuesioner tadi adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang jawabannya dicatat oleh responden dan biasanya dalam alternatif yang didefinisikan lebih dekat. Lalu slide selanjutnya di sini ada jenis kuesioner. Kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam jumlah besar. Mereka dapat dikelola secara pribadi, didistribusikan secara elektronik, atau dikirim ke responden. Kuesioner umumnya lebih murah dan memakan waktu dibandingkan wawancara dan observasi. Namun di sini kuesioner juga menimbulkan kemungkinan kesalahan dan non-respons yang jauh lebih besar. Untuk kuesioner yang pertama di sini ada kuesioner yang diberikan secara pribadi. Jika survei terbatas pada area lokal, cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan mengelola kuesioner secara pribadi. Keuntungan utama dari ini adalah bahwa peneliti atau anggota tim peneliti dapat mengumpulkan semua tanggapan lengkap dalam waktu singkat. Keraguan yang mungkin dimiliki responden juga tentang pertanyaan apapun kemudian dapat diklarifikasi saat itu juga kepada peneliti. Di sini peneliti juga berkesempatan untuk memperkenalkan topik penelitian dan juga memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Kemudian memberikan kuesioner kepada sejumlah besar individu pada saat yang sama lebih murah dan menghabiskan sedikit waktu daripada wawancara selain dari kuesioner yang diberikan secara pribadi. Di samping itu, untuk kerugian dari kuesioner yang diberikan secara pribadi adalah bahwa peneliti dapat menimbulkan bias dengan menjelaskan pertanyaan secara berbeda kepada orang yang berbeda. Peserta di sini mungkin sebenarnya menjawab pertanyaan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang dikirimi kuesioner. Terlebih lagi, kuesioner yang diberikan secara pribadi membutuhkan waktu dan juga banyak usaha. Kemudian masuk untuk penjelasan kuesioner surat. Kuesioner surat adalah kuesioner yang
dikelola sendiri, yaitu kertas dan pensil yang dikirimkan ke responden melalui pos. Metode ini telah lama menjadi tulang punggung penelitian bisnis. Namun dengan kedatangan internet, telepon seluler, dan juga jejaring sosial, kuesioner surat di sini menjadi mubazir atau bahkan sudah kuno. Sebaliknya, kuesioner online diposting di internet atau dikirim juga melalui email. Kemudian untuk kuesioner elektronik dan online, di sini penyebaran kuesioner elektronik atau online mudah dan cepat. Yang harus Anda lakukan adalah mengirim email undangan untuk mengisi survei, kemudian memposting link di situs web atau blog pribadi, atau menggunakan jejaring sosial. Kuesioner online biasanya dibuat sebagai formulir web dengan database untuk menyimpan jawaban dan perangkat lunak statistik untuk menyediakan analisis statistik. Keuntungan besar dari penelitian survei online adalah bahwa ia memanfaatkan kemampuan internet untuk menyediakan akses ke kelompok dan individu yang sulit dijangkau melalui saluran lain. Kemudian keuntungan kedua dari kuesioner online adalah bahwa wilayah geografis yang luas kemudian mampu tercakup dalam survei. Pemrosesan survei otomatis menghemat biaya, waktu, dan energi lebih lanjut. Untuk kerugian dari kuesioner online sendiri adalah saat melakukan riset online, peneliti sering menemui kendala terkait pengambilan sampel, misalnya pemilihan sendiri dan tingkat respons yang sangat rendah menyulitkan untuk menetapkan keterwakilan sampel dan mengeneralisasi temuan, karena mereka yang menganggap survei mungkin sama sekali tidak mewakili populasi yang seharusnya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang pedoman desain kuesioner. Prinsip desain kuesioner yang baik harus fokus pada 3 bidang. Yang pertama, berkaitan dengan susunan kata dari pertanyaan. Kemudian yang kedua, mengacu pada perencanaan masalah yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan diberi kode setelah menerima tanggapan. Yang ketiga, berkaitan dengan tampilan umum kuesioner. Ketiganya merupakan isu penting dalam desain kuesioner karena dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Yang pertama adalah prinsip penyusunan kata. Di sini ada isi dan tujuan pertanyaan, di mana dari tujuan setiap pertanyaan harus dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga variabel-variabelnya cukup terukur dan tidak ada pertanyaan yang berlebihan yang ditanyakan. Kemudian ada bahasa dan kata-kata dalam kuesioner. Bahasa kuesioner harus mendekati tingkat pemahaman responden. Jika beberapa pertanyaan tidak dipahami oleh responden atau tidak dapat ditafsirkan dengan baik oleh responden, peneliti akan mendapat jawaban yang salah atas pertanyaan tersebut dan tanggapan dengan demikian akan menjadi bias. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan, bahasa yang digunakan, dan kata-katanya harus sesuai untuk responden. Kemudian ada jenis dan bentuk pertanyaan. Di sini untuk pertanyaan terbuka mengizinkan responden untuk menjawabnya dengan cara apapun sesuai keinginan para responden. Kemudian pertanyaan tertutup sebaliknya meminta responden untuk membuat pilihan di antara sekumpulan alternatif yang diberikan oleh peneliti. Kemudian ada pertanyaan dengan kata-kata positif dan juga negatif. Di sini daripada menyusun semua pertanyaan secara positif, disarankan juga untuk menyertakan beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif, sehingga kecenderungan responden untuk secara mekanis melingkari titik-titik ke salah satu ujung skala diminimalkan. Kemudian ada pertanyaan berlaras ganda. Di sini sebuah pertanyaan yang cocok untuk berbagai kemungkinan tanggapan terhadap subbagiannya. Kemudian ada pertanyaan yang ambigu. Tanggapan terhadap pernyataan yang ambigu di sini memiliki bias bawaan karena responden yang berbeda dapat menafsirkan item seperti itu dalam kuesioner secara berbeda.
Lalu ada pertanyaan yang bergantung pada ingatan. Di sini beberapa pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman masa lalu. Nah, untuk jawaban atas pertanyaan semacam itu mungkin memiliki bias. Kemudian pertanyaan yang mengarahkan. Pertanyaan di sini sebenarnya tidak boleh diutarakan sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden untuk memberikan tanggapan yang peneliti ingin mereka berikan. Kemudian pertanyaan yang dimuat. Di sini jenis bias lain dalam pertanyaan terjadi ketika mereka diutarakan secara emosional. Kemudian ada panjang pertanyaan. Di sini pertanyaan sederhana dan pendek lebih disukai oleh responden daripada pertanyaan panjang. Untuk aturannya, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tidak boleh melebihi 20 kata atau melebihi satu baris penuh yang dicetak. Kemudian untuk prinsip penyusunan kata selanjutnya ada pengurutan pertanyaan. Untuk urutan pertanyaan dalam kuesioner harus sedemikian rupa sehingga responden diarahkan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang lebih spesifik, dan dari pertanyaan yang relatif mudah dijawab ke pertanyaan yang semakin sulit. Kemudian untuk selanjutnya data klasifikasi atau informasi pribadi. Di sini data klasifikasi juga dikenal sebagai informasi pribadi atau pertanyaan demografis, yang mana berisi informasi seperti usia, kemudian tingkat pendidikan, status perkawinan, dan juga pendapatan. Kemudian fokus bidang selanjutnya ada prinsip pengukuran. Untuk tampilan umum atau tampilan kuesioner di sini, selain peneliti juga harus mengenalkan dengan tepat dan secara jelas mengungkapkan identitas peneliti, kemudian menyampaikan tujuan survei mutlak. Penting juga untuk membangun hubungan baik dengan responden, kemudian memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Lalu yang terpenting juga harus menyampaikan bahwa kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden akan dijaga sepenuhnya oleh peneliti sehingga tidak akan tersebar data dari responden. Untuk bagian perkenalan di sini harus diakhiri dengan nada sopan, berterima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktu untuk menanggapi survei. Kemudian kita di sini mengorganisir pertanyaan, memberi instruksi dan bimbingan dan keselarasan yang baik. Untuk efisiensi dan efektivitas, di sini peneliti wajib mengorganisir pertanyaan secara logis dan rapi di bagian yang sesuai, kemudian memberikan petunjuk tentang bagaimana cara melengkapi item di setiap bagian, yang mana akan membantu responden untuk menjawabnya tanpa kesulitan. Lalu untuk prinsip informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya, meskipun informasi demografis di sini bisa dicari baik di awal atau di akhir kuesioner, informasi yang sangat pribadi seperti pendapatan, keadaan kesehatan dan sebagainya di sini jika dianggap perlu untuk survei harus ditanyakan di akhir kuesioner, bukan di awal. Menunda pertanyaan semacam ini sampai akhir akan membantu mengurangi bias responden jika individu tersebut mungkin tidak senang dengan sifat pertanyaan yang bersifat pribadi. Lalu fokus bidang ketiga ada review desain kuesioner. Prinsip desain kuesioner berkaitan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur dan bagaimana seluruh kuesioner disusun. Untuk meminimalkan bias responden dan kesalahan pengukuran, semua prinsip yang dibahas harus diikuti dengan hati-hati. Kuesioner paling berguna sebagai metode pengumpulan data, terutama bila banyak orang yang dijangkau di wilayah geografis yang berbeda. Kemudian slide selanjutnya kita masuk untuk pretesting pertanyaan terstruktur. Di sini wawancara terstruktur yaitu di mana pertanyaan diajukan kepada responden dalam urutan yang telah ditentukan atau kuesioner yang digunakan dalam survei. Penting untuk menguji instrumen terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan dipahami oleh responden, yaitu ada atau tidak ada ambiguitas
dalam pertanyaan. Dan juga tidak ada masalah dengan kata-kata atau pengukurannya. Kemudian pretesting di sini melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji kesesuaian pertanyaan dan pemahaman mereka. Ini membantu untuk memperbaiki kekurangan sebelum memberikan instrumen secara lisan atau melalui kuesioner kepada responden, kemudian mengurangi bias. Kemudian ada kuesioner elektronik dan desain survei. Untuk berbagai kendala dalam kuesioner elektronik di sini, peneliti dapat mengatur parameter untuk menghapus tanggapan yang hilang jika jumlahnya terlalu banyak, atau menghitung rata-rata tanggapan lain dan menggantikan angka ini untuk tanggapan yang hilang. Dengan meningkatnya literasi komputer, diharapkan administrasi kuesioner elektronik terus berkembang di masa mendatang. Kemudian masuk untuk slide selanjutnya, di sini ada dimensi internasional survei. Untuk survei internasional di sini kita memiliki dua masalah dalam pengumpulan data lintas budaya dan kemudian juga dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Yang pertama adalah masalah khusus dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Di sini karena bahasa yang berbeda digunakan di negara yang berbeda, penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ke bahasa lokal sudah cocok secara akurat dengan bahasa aslinya. Untuk tujuan ini, instrumen harus diterjemahkan lebih dulu oleh ahli lokal. Semua masalah ini dapat diselesaikan melalui terjemahan yang baik oleh orang-orang yang fasih dengan bahasa yang relevan dan juga memiliki pengetahuan tentang adat istiadat dan penggunaan dalam budaya yang bersangkutan. Kemudian masalah kedua adalah masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Setidaknya 3 masalah penting untuk pengumpulan data lintas budaya, yaitu kesetaraan respons, kemudian waktu pengumpulan data, dan status individu yang mengumpulkan data. Pengumpulan data harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang dapat diterima di berbagai negara, katakanlah dalam 3 hingga 4 bulan. Masuk ke slide selanjutnya, di sini ada tinjauan keunggulan dan keuntungan dari metode pengumpulan data yang berbeda dan ketika menggunakannya. Dijelaskan secara singkat keuntungan dan kerugian dari 3 metode pengumpulan data yang paling umum digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner, dan memeriksa juga kapan setiap metode dapat digunakan dengan cara yang paling menguntungkan. Yang pertama di sini adalah wawancara tatap muka. Di sini wawancara tatap muka menyediakan data yang kaya, menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai, dan juga membantu untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang kompleks. Untuk sisi negatifnya, wawancara tatap muka di sini berpotensi menimbulkan bias dan bisa mahal jika melibatkan banyak subjek. Untuk wawancara telepon di sini membantu untuk menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan kemudian mendapatkan tanggapan segera dari mereka. Sisi negatifnya di sini, pewawancara tidak dapat mengamati tanggapan nonverbal dari responden dan orang yang diwawancarai dapat memblokir panggilan tersebut. Kemudian untuk metode pengumpulan data studi observasi di sini membantu kami untuk memahami masalah yang kompleks melalui pengamatan langsung, baik sebagai peserta atau pengamat non-partisipan, dan kemudian jika mungkin mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi tentang masalah tertentu. Kemudian untuk sisi negatifnya, mereka mahal karena periode pengamatan yang lama, biasanya mencakup beberapa minggu atau bahkan bulan diperlukan, dan bias pengamat mungkin ada dalam data. Namun, studi observasi di sini juga dapat menangkap informasi pemasaran seperti perilaku pembelian di dalam toko dari pelanggan. Kemudian untuk metode pengumpulan data selanjutnya yaitu mengelola kuesioner secara pribadi kepada sekelompok individu. Di sini membantu untuk pertama menjalin hubungan baik dengan responden saat memulai survei, kemudian memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat, lalu mengumpulkan kuesioner segera setelah mereka isi.
Lalu ada kuesioner elektronik. Di sini menguntungkan ketika tanggapan atas banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar secara geografis atau sulit untuk melakukan wawancara telepon tanpa banyak biaya. Sisi negatifnya, kuesioner seperti itu hanya memiliki tingkat respon yang rendah dan tidak dapat dipastikan apakah data yang diperoleh tidak bias, karena non-responden mungkin berbeda dengan mereka yang memang menanggapi. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada multi metode pengumpulan data. Karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki bias yang terkait dengannya, pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber memberikan ketelitian untuk penelitian. Misalnya, jika tanggapan yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan juga observasi berkolerasi kuat satu sama lain, maka di sini peneliti akan lebih yakin tentang keabsahan data yang telah terkumpul. Penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan juga melalui berbagai metode pengumpulan data. Namun penelitian semacam itu lebih mahal dan juga memakan banyak waktu. Lalu bahasan terakhir di sini adalah etika dalam pengumpulan data. Pertama, yaitu etika dari peneliti. Hal yang utama di etika peneliti yaitu dia diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi dari narasumber. Di sini peneliti harus meyakinkan narasumber sebelum melakukan kuesioner atau wawancara, karena itu berdampak pada jawaban dari narasumber sendiri dan akan tidak menimbulkan bias di akhir. Kemudian informasi pribadi yang sekiranya sensitif bisa tidak dimasukkan dalam pertanyaan atau kuesioner. Lalu untuk harga diri narasumber juga harus dijaga oleh peneliti. Kemudian tidak ada pemaksaan dalam pengisian survei. Lalu non-partisipan di sini sebaiknya tidak mengganggu jalannya wawancara atau pengisian kuesioner. Kemudian peneliti juga wajib memastikan untuk memahami undang-undang dan pedoman anti-spam ketika menyebarkan link kuesioner di jejaring sosial media. Kemudian peneliti juga tidak boleh untuk melakukan kesalahan representasi atau distorsi dalam pelaporan data yang dikumpulkan selama penelitian. Lalu untuk perilaku etis dari responden, di sini responden wajib bekerja sama sepenuhnya, seperti misalnya harus menanggapi survei dengan baik, dengan jujur juga. Kemudian responden juga wajib untuk jujur dalam memberi tanggapan agar hasil wawancara atau kuesioner dari peneliti sendiri di sini sesuai dengan keadaan real, sehingga peneliti dapat mendapatkan hasil penelitian yang baik. Selanjutnya untuk bab 10 dilanjutkan oleh Mbak Rizka, kemudian juga Mas Rizwanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai bab 10, yaitu desain eksperimen. Yang pertama akan saya bahas adalah percobaan laboratorium. Penting untuk memanipulasi variabel independen sehingga tingkat dampaknya bisa dibangun. Kendali dan manipulasi merupakan pilihan yang terbaik untuk setting buatan di mana dampak kausal bisa diuji. Lalu, kendali. Pada saat kita mempostulatkan hubungan sebab akibat di antara dua variabel yaitu X dan Y, ini memungkinkan bahwa suatu faktor lain, misal saja variabel A, juga mempengaruhi variabel dependen Y. Dalam kasus demikian, ini tidak mungkin untuk menentukan tingkat di mana Y terjadi hanya karena X. Mengingat kita tidak tahu seberapa banyak variasi total dalam Y yang disebabkan oleh keberadaan faktor lain. Sebut saja A. Sebagai contoh, manajer pengembangan sumber daya manusia mungkin menyusun pelatihan
untuk para sekretaris baru untuk membuktikan pada bosnya bahwa pelatihan semacam itu efektif. Namun, beberapa sekretaris baru bisa saja berfungsi lebih efektif daripada yang lainnya dikarenakan sebelumnya mereka telah memiliki pengalaman dalam pembuatan web. Dalam kasus seperti ini, manajer tidak bisa membuktikan bahwa pelatihan khusus saja yang menyebabkan efektivitas. Mengingat pengalaman beberapa sekretaris juga menjadi faktor yang bisa mengkontaminasi efektivitas tersebut. Jika efek nyata dari pelatihan terhadap keterampilan dinilai, maka pengalaman sebelumnya dari sekretaris baru tersebut perlu untuk dikontrol atau dikendalikan. Ini bisa dilakukan dengan mengecualikan pengalaman mereka dalam pembuatan web. Itu yang kita maksud dengan harus mengendalikan faktor yang mengkontaminasi. Lalu selanjutnya, manipulasi. Untuk menguji dampak kausal dari variabel independen pada variabel dependen, beberapa manipulasi perlu untuk dicoba. Manipulasi secara sederhana berarti kita harus menciptakan tingkatan yang berbeda dari variabel independen untuk menilai dampaknya pada variabel dependen. Sebagai contoh, kita mungkin akan menguji teori yang mana kedalaman pengetahuan dari berbagai teknologi manufaktur menyebabkan rotasi pegawai pada seluruh pekerjaan pada sebuah rantai produksi dan dalam departemen desain sepanjang periode 4 pekan. Lalu kita bisa memanipulasi variabel independen rotasi pegawai dengan merotasi satu kelompok pekerja produksi dan mengekspos mereka atau mengenai mereka dengan seluruh sistem produksi selama periode 4 pekan. Merotasi kelompok pekerja lama secara parsial selama 4 pekan dan meninggalkan kelompok ketiga untuk melanjutkan pertanyaan, apa yang sekarang mereka lakukan tanpa rotasi khusus? Dengan mengukur kedalaman pengetahuan dari kelompok ini, baik sebelum maupun sesudah manipulasi, memungkinkan peneliti untuk menilai sampai tingkat apakah perlakuan menyebabkan dampak. Setelah mengendalikan faktor yang mengkontaminasi, jika pengetahuan mendalam memang disebabkan oleh rotasi dan eksposur, hasilnya akan menunjukkan bahwa grup ketiga memiliki peningkatan terendah dalam hal kedalaman pengetahuan, sementara grup kedua memiliki suatu peningkatan yang cukup signifikan, lalu grup 3 menjadi grup yang mengalami peningkatan terbesar dalam eksperimen ini. Lalu selanjutnya, pengendalian variabel eksogen atau variabel atau gangguan yang mengkontaminasi. Ada 2 cara untuk mengatasi gangguan yang mengkontaminasi tersebut, yaitu dengan menyepadankan kelompok dan juga randomisasi. Selanjutnya, menyepadankan kelompok merupakan suatu cara untuk mengendalikan variabel yang mengkontaminasi dengan menyepadankan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik yang mengacaukan dan menyebarkan mereka dengan bebas dalam lintas grup. Sebagai contoh, jika ada 20 wanita di antara 60 anggota, maka masing-masing grup akan diisi dengan 5 wanita. Dengan begitu, efek dari gender akan terdistribusi adil secara lintas grup. Seperti halnya dengan faktor usia dan pengalaman bisa disepadankan lintas 4 grup. Dengan begitu, masing-masing grup memiliki campuran yang serupa atau komposisi yang serupa dalam hal gender, usia, dan pengalaman. Karena faktor kontaminasi yang diduga disepadankan lintas grup,
kita dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa variabel X sendiri merupakan penyebab dari variabel Y. Selanjutnya, randomisasi. Dengan merupakan cara lain untuk mengendalikan variabel yang mengkontaminasi adalah dengan membagi 60 anggota secara acak tanpa pertimbangan tertentu dan membaginya ke dalam 4 grup. Itu merupakan setiap anggota akan mempunyai kesempatan yang sama untuk ditempatkan pada grup manapun. Sebagai contoh, kita mungkin akan melempar nama dari semua 60 anggota ke dalam undian dan mengundi nama-nama mereka. 15 nama pertama yang diundi masuk ke grup pertama. 15 nama yang diundi kedua masuk ke grup kedua. Begitu seterusnya. Karenanya, dalam randomisasi, proses yang olehnya individu diundi dan penugasan mereka untuk suatu grup atau memasukkan mereka ke grup manapun secara acak sama-sama bersifat random atau acak. Dengan membagi anggota secara acak, kita bisa mendistribusikan variabel pengacau di antara grup-grup yang ada secara adil. Itu adalah variabel usia, jenis kelamin, pengalaman, dan semacamnya. Lalu selanjutnya, validitas dalam percobaan lab. Validitas eksternal dalam percobaan lab pada tingkat apakah hasil temuan dalam setting lab dapat ditransfer dan digeneralisir untuk organisasi nyata atau setting lapangan. Dengan kata lain, jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah melakukan percobaan lab, bisakah kita secara percaya diri bilang bahwa hubungan sebab akibat yang sama akan nyata dalam setting organisasi? Nyatanya, setting organisasi di dunia nyata jauh lebih kompleks dibandingkan dengan setting laboratorium. Selanjutnya, bagian B yaitu percobaan lapangan. Percobaan lapangan merupakan percobaan yang dilakukan dalam sebuah lingkungan alami di mana pekerjaan berjalan seperti biasanya, namun perlakuan diberikan terhadap satu atau lebih grup. Karenanya, dalam percobaan lapangan, meskipun tidak mungkin untuk mengendalikan seluruh variabel gangguan karena anggota tidak bisa ditugaskan secara acak pada grup-grup atau disepadankan, perlakuan masih bisa dimanipulasi. Grup kendali atau grup kontrol bisa juga diset dalam percobaan lapangan. Sebagai contoh, grup eksperimental dan grup kendali dalam percobaan lapangan bisa dibentuk dan orang yang bekerja pada beberapa pembangkit listrik dalam radius tertentu. Itu sebagai contohnya. Validitas internal dan eksternal. Apa itu validitas eksternal dan internal? Validitas eksternal merujuk pada tingkat dari generalisabilitas hasil dari studi kausal untuk setting, orang atau peristiwa lain. Adapun validitas internal merujuk pada tingkat kepercayaan kita dalam efek kausal. Percobaan lapangan punya lebih banyak validitas eksternal, namun memiliki lebih sedikit validitas internal. Sebaliknya, dalam percobaan lab, validitas internal tinggi, namun validitas eksternal rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi validitas percobaan ada 6, yaitu efek kematangan, efek pengujian, efek bias seleksi, efek mortalitas, efek regresi statistik, dan terakhir efek instrumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek kematangan. Inferensi sebab akibat bisa juga dikontaminasi oleh dampak dari variabel yang tak terkendali lainnya. Efek kontaminasi semacam ini disebut efek kematangan. Efek maturasi atau kematangan adalah fungsi dari proses baik biologis maupun psikologis dalam diri responden sebagai hasil dari berjalannya waktu. Contoh dari aspek kematangan misalnya adalah
tumbuhnya seseorang menjadi dewasa, di mana tubuh seseorang menjadi mudah lelah, mudah lapar, mudah bosan, dan sebagainya. Lalu efek pengujian. Seringkali untuk menguji dampak dari perlakuan, subjek diberikan apa yang dinamakan pretest. Pengukuran pertama kali dari variabel dependent adalah dengan melakukan pretest, lalu diberikan perlakuan atau treatment, dan setelah itu diambil pengukuran kedua dari variabel dependent atau post-test. Perbedaan antara pretest dan post-test diatribusikan kepada perlakuan atau treatment. Efek pengujian utama terjadi saat pengamatan sebelumnya mempengaruhi observasi selanjutnya. Lalu efek bias seleksi. Ancaman lain terhadap validitas internal dan eksternal dari temuan kita adalah seleksi partisipan. Di dunia nyata, di mana karyawan dan kondisi nyata kerja keduanya benar-benar berbeda dibandingkan pada setting percobaan. Karenanya, seleksi subjek merupakan ancaman bagi validitas eksternal. Adapun ancaman terhadap validitas internal datang dari seleksi yang tidak sepadan atau subjek grup kendali. Efek mortalitas. Faktor pengganggu lain pada hubungan sebab akibat adalah kematian atau pengurangan anggota dalam suatu grup percobaan atau grup kendali, atau keduanya, pada saat percobaan berlangsung. Ada kalanya dalam percobaan orang yang kita jadikan sampel itu ada yang meninggal atau keluar dari eksperimen kita. Fenomena ini disebut dengan efek mortalitas. Saat komposisi grup berubah, perbandingan antar grup menjadi sulit karena mereka yang keluar dari grup mungkin bisa saja mengganggu hasil percobaan atau signifikan terhadap hasil percobaan. Lalu efek regresi statistik. Efek regresi statistik dibawa pada saat anggota yang dipilih untuk grup percobaan memiliki skor yang ekstrim terhadap variabel dependent. Sebagai contoh, jika manajer ingin menguji apakah dia bisa meningkatkan penjualan melalui program tipe Dale Carnegie, dia seharusnya tidak memilih mereka yang memiliki skor yang sangat rendah maupun mereka yang memiliki skor yang sangat tinggi dalam sebuah percobaan. Ini karena kita tahu dari hukum probabilitas bahwa mereka yang memiliki skor sangat tinggi atau sangat rendah, mereka yang memiliki skor sangat rendah punya probabilitas lebih besar untuk menunjukkan peningkatan setelah diberikan perlakuan. Lalu yang terakhir, efek instrumentasi. Efek instrumentasi bisa muncul karena perubahan dalam instrumen pengukuran antara pretest dengan posttest, dan bukan karena dampak dari efek diferensial perlakuan atau treatment pada akhir percobaan. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizwanda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizka, yaitu ada tipe desain percobaan. Nah, di sini ada desain kuasi percobaan. Nah, tidak ada perbandingan antar grup dan juga catatan apapun dari variabel dependent seperti halnya treatment pada percobaan sebelumnya. Karena absennya treatment tersebut, studi ini tidak ada nilai ilmiah dalam menentukan hubungan sebab akibat, sehingga desain ini disebut sebagai desain kuasi percobaan. Selanjutnya ada desain grup percobaan pretest dan posttest. Dalam desain ini, sebuah grup eksperimental bisa diberikan pretest, dikenai perlakuan, lalu diberikan posttest untuk ukuran efek dari perlakuan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya posttest saja dengan grup percobaan dan grup kendali. Beberapa desain percobaan dibuat dengan sebuah grup eksperimen dan sebuah grup kendali, di mana grup eksperimen dikenai perlakuan sedangkan grup kendali tidak. Efek dari perlakuan dikaji dengan menilai perbedaan dalam hasil yang mana berupa skor posttest dari grup eksperimen dan grup kendali. Selanjutnya, desain runtun waktu. Desain runtun waktu mengumpulkan data pada variabel yang sama pada interval reguler
semisal dalam kurun waktu mingguan, bulanan, ataupun tahun. Karena desain runtun waktu memungkinkan penelitian untuk menilai dampak dari perlakuan sepanjang waktu yang dia teliti. Selanjutnya, desain percobaan nyata. Desain eksperimental yang memasukkan bagian grup eksperimen dan grup kendali dan merekam informasi baik sebelum dan sesudah grup eksperimen dikenai perlakuan. Selanjutnya, desain grup percobaan dan kendali pretest dan posttest. Dua grup eksperimen dan grup kendali dikenai pretest dan posttest. Satu-satunya perbedaan di antara kedua grup adalah grup eksperimen dikenai perlakuan, sementara grup kendali tidak. Selanjutnya ada studi buta ganda. Nah, ini merupakan studi di mana subjek dalam grup eksperimen dan kendali sama-sama dibuat tidak mengetahui siapa di antara mereka yang diberikan perlakuan. Misalnya, untuk menguji efektivitas vaksin COVID-19, Satgas COVID membagikan relawan uji vaksin menjadi dua grup. Yang pertama ada grup A dan ada grup B. Nah, namun para relawan dari kedua grup sama-sama tidak mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar diberikan vaksin maupun siapa di antara mereka yang hanya menjadi placebo atau artian tidak diberi vaksin. Selanjutnya ada desain ex post facto. Dalam desain ini tidak ada manipulasi variabel independen di dalam lab ataupun lapangan. Namun subjek yang sudah dikenal stimulus dan yang tidak terlalu terkena stimulus dikaji seluruhnya. Nah, selanjutnya ini ada simulasi. Nah, simulasi menggunakan teknik pengembangan modal untuk menentukan dampak dari perubahan. Simulasi dapat dipahami sebagai sebuah eksperimen yang dilakukan dalam setting yang dibuat khusus, yang mana merepresentasikan dengan sangat mirip lingkungan nyata di mana aktivitas biasanya dilakukan. Artinya, simulasi merupakan desain yang ada di tengah-tengah antara percobaan lab dengan percobaan lapangan. Nah, selanjutnya ada isu etis dalam eksperimen. Nah, selanjutnya ini ada demi etika penelitian perlu menghindari. Jadi maksudnya di sini ketika seseorang ingin melakukan sebuah eksperimen, nah ada etika yang benar dalam melakukan sebuah eksperimen dan harus menghindari beberapa poin seperti dalam PPT ini disebutkan. Yang pertama, 1. Memaksa individu untuk berpartisipasi dalam eksperimen dengan ancaman maupun tekanan. 2. Memberikan tugas atau pertanyaan yang kasar dan merepotkan sehingga dapat menggerus harga diri partisipan. 3. Menipu partisipan dengan cara sengaja menutupi tujuan penelitian yang sesungguhnya. 4. Mengenai partisipan dengan tekanan yang bisa menyakiti partisipan secara fisik ataupun mental. 5. Tidak mengizinkan partisipan untuk berhenti dari riset meskipun mereka menginginkannya. 6. Menggunakan hasil riset dengan cara merugikan partisipan. 7. Membuat respon dan berurusan dengan lingkungan yang berbahaya. 8. Tidak menjelaskan pada partisipan di akhir studi bahwa eksperimen telah selesai. 9. Tidak menjaga informasi pribadi yang diberikan partisipan. 10. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.